Kemenangan telak 3-0 atas Fiorentina semakin menegaskan posisi Inter sebagai tim dengan serangan paling mematikan di Serie A. Hingga pekan ke-9, skuad asuhan Christian Chivu telah mencetak 22 gol, terbanyak di Liga, unggul dari Napoli yang berada di posisi kedua dengan 16 gol. Di balik ketajaman lini depan, salah satu senjata rahasia Inter justru datang dari lini belakang. Federico Di Marco, bek kiri yang dikenal dengan akurasi umpannya, kembali menunjukkan kontribusi besar dalam fase ofensif. Pemain bernomor punggung 32 itu telah mencetak 2 gol, melawan Sassuolo dan Cremonese, serta mencatat 3 assist, kontra Juventus, Cagliari, dan kembali melawan Cremonese. Performa impresif Di Marco juga tercermin dalam data statistik. Menurut situs SourceScore, di antara 5 liga top Eropa, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Liga Prancis, Di Marco menempati posisi kedua dalam jumlah peluang yang diciptakan, sejajar dengan Ryan Cherki, Lyon, dan Mohamed Salah, Liverpool, masing-masing dengan 18 peluang. Catatan ini bahkan melampaui bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, yang memiliki 17 peluang tercipta. Satu-satunya pemain yang unggul di atas mereka adalah Michael Olise dari Bayern Munich dengan 29 peluang. Angka tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran ofensif Di Marco dalam sistem permainan Inter musim ini. Hakan Çalhanoğlu menunjukkan performa impresif musim ini. Gelandang Turki tersebut telah mencetak 5 gol di Serie A, menjadikannya top scorer sementara, sejajar dengan Orsolini dari Bologna. Jika ditambahkan golnya di Liga Champions, Çalhanoğlu sudah mengoleksi 6 gol di semua kompetisi musim ini. Statistik lain yang menyorot kehebatannya datang dari Tuttosport. Pertama, dari eksekusi penalti, Çalhanoğlu sukses mencetak 27 gol dari 28 tendangan penalti bersama Inter. Kedua, performanya melawan Fiorentina juga menonjol, dengan 7 gol sepanjang karirnya menghadapi Fiorentina, menjadikan mereka sasaran favorit sang gelandang. Nilai pasar Petar Sućik terus melonjak tajam. Menurut agen FIFA Vincenzo Cavaliere, yang pernah membawa Marcelo Brozovic ke Inter, harga gelandang muda asal Kroasia itu kini sudah 2 kali lipat dari 14 juta euro yang dibayar Inter kepada Dinamo Zagreb. Kalau sekarang ada klub yang mencoba mendekati, Inter bahkan tidak akan memikirkan untuk menjualnya. Saya menilai Sućik sudah bernilai 25 hingga 30 juta euro, ujar Cavaliere kepada Tutto Mercato Web. Ia menambahkan bahwa pemain seperti Sućik sangat langka dan penting bagi proyek klub sebesar Inter. Siapa yang tidak ingin memiliki gelandang box-to-box seperti dia? Inter bukan klub yang mengembangkan pemain untuk dijual, mereka adalah salah satu klub paling penting di dunia, tegasnya. Cavaliere juga menekankan bahwa menjual pemain kadang perlu untuk menyeimbangkan keuangan, tetapi saat ini, menemukan gelandang dengan karakter seperti Sućik sangatlah sulit. Paolo Condo menyoroti kualitas penampilan Inter Milan saat menghadapi Fiorentina. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan ketangguhan Nerazzurri meski Fiorentina berada di posisi bawah klasemen dan tetap bisa menghadirkan kejutan. Condo memuji 2 pemain secara khusus. Kiper De Gea dinilai berperan besar dalam menjaga keunggulan tim, sementara Hakan Çalhanoğlu kembali dengan lancar ke pusat kendali Inter setelah kekacauan di Amerika. Selain itu, Petar Sućik menampilkan performa luar biasa dengan gol kedua yang membawa tim unggul 2-0, disebut sebagai sebuah keajaiban oleh Condo. Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa 4 tim teratas Serie A saat ini bisa mempertahankan posisi mereka hingga akhir musim dan lolos ke Liga Champions musim depan. Paolo Di Canio memuji penampilan Petar Sućik dalam laga Inter versus Fiorentina. Berbicara di Sky Calcio Club, Di Canio menyoroti kecemerlangan gelandang muda itu dalam mencetak gol. Sućik benar-benar melakukan trik. Dia berpura-pura menembak ke tiang jauh, tapi justru dengan elegan menggerakkan bola dengan telapak kakinya. Rasanya seperti adegan Halloween, dia bilang trik or treat. Berpura-pura melakukan trik, lalu melakukan trik sungguhan. Di Canio juga menekankan kemampuan Sućik untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dia mengeksekusi gol dengan sangat baik, meski lawan berusaha menghalanginya. Presisi, cerdas, dan tenang. Ini gerakan teknis yang sulit, hanya bisa dilakukan oleh pemain dengan keterampilan tinggi. Sućik menunjukkan kepribadian dan kualitas yang bisa membuatnya menjadi pemain penting bagi Inter.
Mantan wasit Mauro Bergonzi menganalisis kontroversi dari laga Inter versus Fiorentina yang berakhir 3-0 untuk Nerazzurri. Dalam acara La Domenica Sportiva, ia menyoroti kesulitan wasit Souza, terutama terkait dua insiden di kotak penalti Fiorentina. Di babak pertama, Comuzzo menahan Esposito yang menurut saya layak penalti. Wasit membiarkannya, meski banyak faktor terlibat, kata Bergonzi. Namun, babak kedua lebih jelas, Comuzzo melingkarkan lengannya ke leher Esposito dan menjatuhkannya. Itu jelas penalti, Souza seharusnya turun tangan. Bergonzi juga mengkritik penanganan VAR. VAR memeriksa selama 1,5 menit tapi tidak mengarahkan wasit ke monitor. Seharusnya intervensi itu ditinjau ulang. Ini kesalahan wasit dan VAR. Meski penalti pada menit ke-88 untuk Bonisa, Bergonzi menegaskan bahwa penalti yang tidak diberikan kepada Esposito tetap menjadi noda signifikan dalam pertandingan tersebut. Antonio Paganin memberikan pujian kepada Inter Milan setelah kemenangan mereka atas Fiorentina. Dalam wawancara di TMW Radio, ia menyoroti pengaruh besar Christian Cifu sebagai pelatih. Ini Internya Cifu. Itu terlihat jelas dari cara ia berkomunikasi dan mengelola ruang ganti. Para pemain merasa nyaman dan mampu menampilkan performa terbaik mereka, ujar Paganin. Ia menambahkan, sungguh luar biasa menyaksikan Inter bermain, bahkan dengan pemain pengganti, kualitas tim tidak pernah menurun. Secara pribadi, saya sangat senang melihat mereka bermain. Gianpaolo Calvarese mengkritik kinerja wasit Simone Souza dalam laga Inter versus Fiorentina, dalam artikelnya di Tuttosport. Ia menilai keputusan wasit asal Brianza itu penuh kontroversi meski musim ini memimpin pertandingan dengan baik. Menurut Calvarese, terdapat dua penalti jelas yang tidak diberikan. Keduanya menguntungkan Inter, sementara satu penalti di penghujung pertandingan diberikan dengan tepat. Protagonisnya selalu sama, Comuzzo dan Pio Esposito. Dalam kasus pertama, Comuzzo menahan Esposito berulang kali dengan kedua tangan hingga menjatuhkannya. Dalam kasus kedua, Comuzzo melingkarkan tangannya di leher Esposito dan menjatuhkannya. VAR Gersini tetap diam, tidak memanggil Souza untuk meninjau ulang. Ini kesalahan besar, tulis Calvarese. Ia juga menyinggung kontak di awal pertandingan antara Gudmundsson dan Lautaro yang berisiko, namun keputusan membiarkannya dianggap tepat. Emiliano Viviano menjadi tamu di program Pressing dan memberikan pandangannya mengenai laga antara Inter dan Fiorentina. Dalam kesempatan itu, Viviano menilai tinggi performa tim asuhan Christian Cifu. Kalau soal kemampuan bereaksi, semuanya bisa dilatih. Inter bermain bagus, juga saat menghadapi Napoli, terutama di babak pertama. Bagi saya, Inter adalah tim terbaik di Liga. Mereka harus terus seperti ini, melakukan rotasi, memberi kesempatan pemain baru, dan mengubah posisi, ujar Viviano. Bisek tampil baik di posisi sentral, lalu ada Sucic, Pio Esposito, dan Bonni. Viviano juga menyinggung perbandingan antara Christian Cifu dan Simone Inzaghi. Cifu lebih baik dari Inzaghi? Tidak. Saya menyukainya, dia punya kepribadian, tapi Inzaghi sudah menulis sejarah modern Inter. Dalam 4 bulan, tidak bisa dibilang Cifu lebih baik. Tapi saya suka semua dari Cifu. Komunikasinya, keberaniannya mengubah hal yang tidak disukainya. Itu butuh nyali di tim pemenang. Saya juga pernah bermain bersamanya, jelasnya. Menutup komentarnya, Viviano turut menyinggung insiden penalti yang tidak diberikan kepada Inter di babak kedua. Gerakan tubuh Comuzzo jelas, dia tidak pernah melihat bola dan membelakangi arah permainan, tutupnya. Mantan gelandang Juventus, Alessio Tacinardi, memberikan komentarnya mengenai performa Inter dalam laga melawan Fiorentina. Ia menilai tim asuhan Christian Cifu saat ini menjadi kekuatan utama di Serie A. Inter adalah tim terkuat di Liga, dan ketika mereka menambah tempo permainan, mereka memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan tim lain. Satu-satunya lawan sepadan menurut saya hanyalah tim asuhan Conte. Di babak kedua mereka bermain dengan intensitas tinggi, memiliki banyak pemain yang bisa menciptakan bahaya kapan saja. Saya sangat menyukai agresivitas mereka ketika memutuskan untuk menyerang lebih cepat, hal itu hanya dimiliki oleh tim-tim besar, ujar Tacinardi. Berbicara tentang Petar Sucic, Tacinardi memuji gol spektakuler gelandang muda tersebut. Gol Sucic? Seperti gol Zidane,
Meski tentu dia belum selevel Zidane, katanya. Bakatnya sudah terlihat bahkan di Piala Dunia antar klub. Dari sisi manajemen, Inter jarang salah dalam rekrut pemain, dan Sučik memang luar biasa. Untuk Esposito, saya juga menyukainya, tapi dia bermain dalam sistem yang berjalan sempurna. Saya ingin melihatnya di tim lain. Dia pekerja keras dan selalu berjuang, tapi juga beruntung karena bermain dalam konteks yang ideal. Terakhir, Tacinardi turut mengomentari kontroversi penalti yang tidak diberikan kepada Inter. Dalam insiden pertama, Pio Esposito juga terlihat mendorong Chomuzzo, tapi dalam insiden yang kedua tidak. Kini mulai ada banyak kejadian berat yang merugikan, tutupnya. Antonio Cassano kembali memberikan pandangan tajamnya tentang dunia sepak bola Italia dalam program FIFA El Football yang disiarkan di Twitch. Cassano menilai bahwa dua pelatih saat ini benar-benar membuat perbedaan di Serie A. Di barisan terdepan saya menempatkan Gasperini dan Conte. Saat ini, selain kualitas tim mereka, dua pelatih itu adalah yang paling berpengaruh, ujar Cassano. Menurutnya, meski Inter masih menjadi tim terkuat di Liga, ada pelatih lain yang sedang tampil luar biasa. Bagi saya, mereka punya sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Inter adalah tim terkuat, tapi saat ini Napoli dan Roma punya pelatih paling hebat. Inter masih ada di sana, hanya tertinggal 3 poin, dan harus diakui Cifu juga sedang melakukan pekerjaan luar biasa, tambahnya. Mantan kiper Serie A, Stefano Sorrentino, memuji penampilan Hakan Calhanoglu usai kemenangan Inter atas Fiorentina dalam program La Domenica Sportiva di Rai. Pemain asal Turki itu mencetak 2 gol, termasuk 1 dari titik putih, yang kembali menegaskan statusnya sebagai spesialis penalti. Calhanoglu menendang penalti dengan sangat keras dan sempurna. Dia tidak pernah mengubah gaya, para kiper sudah tahu kemana arahnya, tapi dia terlalu akurat, dia seorang spesialis sejati, ujar Sorrentino. Mantan penjaga gawang Palermo itu juga menyoroti perkembangan positif Inter belakangan ini. Sejak Calhanoglu kembali ke performa terbaiknya, Inter terus berkembang dan makin kuat. Mereka adalah tim paling kuat saat ini. Inter bisa menjuarai Scudetto, mereka punya pemain cadangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kualitas tim, bahkan bisa mengganti setengah skuad tanpa kehilangan keseimbangan, jelasnya. Sorrentino menutup dengan kembali menegaskan pentingnya peran Calhanoglu. Saat ini di Italia tidak ada pemain seperti Calhanoglu. Inter tidak menjualnya karena memang tidak ada pengganti yang sepadan, dia hampir mustahil digantikan, pungkasnya. Mantan penyerang Inter, Nicola Ventola, memberikan komentarnya tentang kemenangan meyakinkan Inter 3-0 atas Fiorentina di San Siro dalam program FIFA El Football. Ia menilai bahwa sejak awal hingga akhir pertandingan, dominasi sepenuhnya milik tim asuhan Christian Cifu. Sepanjang laga, Inter yang mengendalikan permainan. Di babak kedua terjadi sesuatu yang magis, seolah-olah seluruh stadion ikut memanas. Rasanya aneh sebelumnya ketika penonton tidak terlalu terdengar, tapi kemudian mereka benar-benar membantu tim, saya bisa merasakannya, ujar Ventola. Ventola juga memberikan pujian khusus kepada Petar Sučik yang mencetak gol spektakuler di laga tersebut. Sučik mencetak gol yang luar biasa, sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat. Itu seperti permainan dari masa lalu, dilakukan dengan ketenangan, keanggunan, dan keindahan yang sempurna, tutupnya. Juventus resmi menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Pelatih asal Certaldo ini menandatangani kontrak berdurasi 8 bulan dengan opsi perpanjangan jika tim berhasil lolos ke Liga Champions. Keputusan ini menandai kembalinya Spalletti ke Serie A dengan tugas baru di klub papan atas Italia, setelah pengalaman sebelumnya di Napoli.